Bapak Ibu, kita mau sama-sama siapkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah pada sore hari ini. Haleluya, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau begitu baik bagi kami. Engkau begitu sangat luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami ingin Tuhan saat ini memberikan hati dan pikiran kami untuk tertuju kepadamu. Kami ingin Tuhan Roh-Mu yang hidup memenuhi kami, mengalir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang.
beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau memberikan hati pikiran kami untuk tertuju kepadamu. Kami mau bersorak-sorai, biarlah kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai selesai nanti. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Julius Ishak. Tuhan berkati dia, biarlah Kau juga berikan pengurapan-Mu untuk memberikan firman-Mu, memberitakan firman-Mu kepada kami semua, sehingga menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang bersama-sama yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Coba kita berikan salam dulu kepada samping kanan kiri depan belakang. Mungkin ya kalau nggak senyum kedipkan aja matanya gitu ya, karena kan pakai masker ini nggak tahu senyumnya atau ada senyum atau enggak. Oke, baik, kita nyanyikan lagu sama-sama. Kita mau katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Kita mau sama-sama disatukan roh kita, sama-sama di dalam Tuhan, sambil memberikan tepuk tangan kita kepada Tuhan Yesus. Dan ini hari ini satukanlah roh kami ya Tuhan.
dengan sukacita, dengan sorak-sorai kita nyanyikan Tuhanlah kekuatan dan Mazmurku. Haleluya. Sampai kita berikan tepuk tangan kita pada Tuhan. Tiba saatnya kita memberikan hati kita lebih dalam lagi untuk kita mempersiapkan kita mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita sama-sama mengatakan kepada Tuhan, saat dunia mengecewakan, tidak ada yang peduli sama kita. Yang peduli hanya kepada kita hanya Tuhan. Kita mau sampaikan keluh kesah kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita naikkan
Ya Aba, inilah kami, anak-anak-Mu yang selalu rindu bersekutu, beribadah akan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan pada sore hari ini boleh merupakan satu yang kami catat dalam hati kami dan kami aplikasikan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus bersama-sama kita mau katakan amin. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Luar biasa ya. Udah lama saya nggak ada di tempat ini. Udah berubah nih. Sekarang udah full band. Dulu hanya keyboard ya. Anak-anak muda luar biasa ya. Anak saya juga melayani ya di pemuda sebagai pemain gitar. Sekarang baru belajar lagi drum. Saudaraku, saya dikasih tema sama Bapak Gembala tentang Roh Kudus dan gerejanya. Ya. Jadi kalau kita berbicara Roh Kudus dan gerejanya, ini agak sedikit pengajaran. Ya. Saya akan jelaskan dulu tentang Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus itu? Ya, Roh Kudus adalah salah satu dari pribadi Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita memandangnya bukan begini, ya. Kemarin ada orang yang berkhotbah dan bahkan membaptis saya. Kami baptis dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Roh Kudus. Saya mau kasih tahu itu keliru. Ya, kita kembali kepada Bible. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bukan Allahnya tiga. Allah kita satu, ya. Pribadinya satu, Allah itu Esa. Memandangnya seperti ini, 3 in 1 ini, tiga tapi satu. Bapa itu yang mencipta, Anak itu yang berfirman, ya, Yesus turun. Dia adalah firman-Nya. Saudara kita mengatakan bahwa dia dikatakan dia firman. Dan Roh Kudus. Di Roh Kudus itu ketika Yesus dia naik ke surga, dia menjanjikan bahwa Roh Penghibur itu datang. Sekarang ini zaman adalah zaman dari pekerjaan Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus adalah yang selalu yang mengingatkan kepada kita, yang memberi hiburan kepada kita, yang memberi kekuatan kepada kita, dan yang mengajar kepada kita. Ini Roh Kudus. Oleh sebab itu, setiap gereja harus dipimpin oleh Roh Kudus. Tanpa pimpinan Roh Kudus, maka segala apa yang kita kerjakan, segala apa yang kita bangun, itu adalah pekerjaan manusia dan sia-sia adanya. Ini jelas ya. Nah, ini ya tentang Roh Kudus ya. Saya nggak usah panjang-panjang. Saya jadi dosen di sini. Kalau gereja, ini masih banyak orang keliru. Kalau di Indonesia gereja itu dianggap bangunan. Gereja itu bukan bangunan. Yang namanya gereja bahasa aslinya itu ada eklesia. Siapakah eklesia itu? Eklesia itu adalah saudara dan saya. Kita ini adalah gereja. Kita ini adalah eklesia. Ya, seperti di Israel itu ada 2 tempat ibadah, yang satu namanya Bait Allah dan satu lagi sinagoge, ya, tempat ibadah. Ini tempat ibadah, ini bukan gereja saudara. Tapi entah kenapa orang menganggap bahwa ini gereja. Yang gereja itu adalah saudara dan saya. Eklesia artinya apa? Dipanggil keluar. Dipanggil keluar dari mana? Dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang. Kita adalah gereja. Amin. Bangkit gereja Tuhan, nanti bangkitlah kita ini. Amin. Amin. Kita ini eklesia. Tapi bukan bangunan. Kalau kita bicara berdasarkan Alkitabiah, eklesia itu adalah kita yang dipanggil keluar untuk dari gelap menuju ke terang. Untuk pergi menyampaikan berita tentang kasih anugerah Allah. Nah, hubungan gereja dengan Roh Kudus itu sangat kuat, melekat. Segala apa yang pekerjaan-pekerjaan kita itu adalah dinaungi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin oleh hati kita dan pikiran kita. Ini, jadi esensinya ini. Tapi nanti saya akan masuk di dalam
Apa sih ciri-ciri orang yang eklesia yang dinaungi oleh Roh Kudus? Ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja kita nih yang dipimpin oleh Roh Kudus, hubungannya sangat ketat. Sebelum saya masuk ke sana, saya mencatat beberapa catatan bahwa Roh Kudus itu adalah Kristus. Dialah Bapa, Kristus, Roh Kudus itu sama. Amin, setuju ya? Amin ya. Dan kalau gereja Tuhan itu kita jemaat, ya. Tapi kalau kumpulan begini namanya sidang jemaat. Sidang jemaat kenapa? Karena ada sesuatu organisasi supaya kita tertib dan teratur, makanya sidang jemaat. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus. Oleh sebab itu seorang pendeta bukan pemilik depan jemaat. Seorang pendeta bukan sebagai bapak rohani. Saya kurang setuju. Seorang pendeta mengatakan bahwa ini jemaat saya, memiliki jemaat, ya, memiliki otoritas. Karena Tuhan mengatakan, pergilah baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya mereka apa? Menjadi murid-murid Yesus. Saya dengan bapak gembala ini menjadikan Anda semua sebagai murid Yesus, bukan sebagai anggota gereja. Maka gereja suka berantem, ya. Sidang jemaat suka berantem karena merasa memiliki. Jadikan semua murid Yesus. Kita orang yang disebut orang Kristen, bukan orang beragama. Bukan. Bingung nih Pak Joni sore. Kita ini bukan orang beragama. Kalau agama itu memerlukan satu simbol, memerlukan aksesoris. Artinya tidak, agama kacau, tidak kacau. Tetapi ternyata dalam sejarah agama itu tidak pernah mendamaikan. Agama membuat pemisahan. Agama ada perkataan mayoritas dan minoritas. Agama memerlukan satu simbol. Kita ini adalah murid Yesus. Kristen. Kristen itu artinya pengikut Yesus. Ngikut. Ini mesti jelas nih, ya. Jadi kalau tanya kamu apa? Saya murid Yesus. Itu lebih tepat. Ya, saya percaya beriman. Beriman itu artinya percaya kepada Tuhan. Iman adalah dasar dari segala pengharapan. Jadi iman itu artinya apa? Percaya kepada Tuhan adalah dasar, ya, dari pengharapan kita. Ini jangan suka kacau. Orang sekarang membuat iman itu satu bangunan, satu yang dibangun. Enggak. Iman itu adalah percaya kepada Tuhan. Apakah kau beriman? Apakah kau percaya kepada Tuhan? Itu. Kita sekarang mau luruskan dengan hal seperti ini, pengajaran seperti ini. Amin. Ya, saya mau mengatakan ini bukan berarti ini satu pemikiran saya, satu apa yang saya rasa, tetapi secara textbook yang dituliskan dari para teolog-teolog dan yang kita pelajari, ini yang sebenarnya. Gak beriman? Iya, saya beriman, saya percaya. Percaya kepada siapa? Iman saya percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus adalah dasar dari segala pengharapan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apapun yang terjadi, selalu aku berkata Tuhan baik, karena kita tahu Tuhan itu selalu baik. Amin. Ada beberapa catatan tentang Roh Kudus dan gerejanya yang begitu kuat. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah kepala, ya, batu penjuru. Kalau saudara mencatat di Kolose 1 ayat 18, ya, dia adalah kepala. Kita bisa ada pemimpin. Sedangkan kita sendiri, gereja atau disebut jemaatnya, tubuh dari Kristus itu. Dia kepala, kita tubuh. Maka utuhlah kita. Ada kepalanya, ada tubuhnya. Kalau ada kepala nggak ada tubuhnya, ya kacau. Ada tubuhnya nggak ada kepalanya, kacau. Maka laki-laki katakan, kamu itu kepala. Tapi ibu-ibu bilang, iya kamu kepala, saya lehernya. Kalau nggak ada leher kamu nggak bisa goyang. Jadi saya yang lebih berkuasa, saya lehernya. Apapun itu tadi, dia adalah kepala daripada gereja, kepala dari kita semua, dan kita adalah tubuh Kristus. Ada satu kerjasama.
antara Roh Kudus, ya, Kristus dan kita gereja. Ada satu kesatuan. Ini yang pertama. Kolose 1 ayat 18 kalau dicatat itu. Yang kedua, dikatakan bahwa Kristus atau Roh Kudus itu adalah tunangan. Saat ini kita bernyanyi-nyanyi, kita memuji-muji, kita merayu-rayu Tuhan, kekasih jiwaku dan segala. Dia adalah tunangan kita, kekasih kita. Amin. Karena belum saatnya kita dipertemukan dalam satu perkawinan anak domba. Mesti mengerti, ya. Kita diibaratkan adalah sebagai perawan suci. Dia hanya ingin menikah dalam perjamuan anak domba. Dan disebutnya perawan suci, artinya orang yang hidup di dalam kesucian, orang yang hidup ke dalam kekudusan. Maka ketika kelak yang ketiga dikatakan bahwa dialah yang menjadi mempelai pria. Kita ini mempelai wanitanya. Ya, jadi itu pada saat di Wahyu 21 ayat 9, di mana akan terjadi dialah sebagai mempelai. Ketika mempelai menjemput mempelai wanita, maka si wanita itu sudah berdandan dengan luar biasa. Amin. Dia sudah berdandan, sudah pakai pakaian mempelai. Pada zaman dulu dan sampai sekarang orang Israel, ketika menikah itu sangat sakral. 1 minggu sekolah libur, ya, semua kegiatan libur, sesuatu yang suci. Makanya Yesus melayani pertama itu adalah di perkawinan. Karena keluarga adalah satu hal yang penting dari segala apa yang Yesus anggap itu penting. Ketika orang melamar, dari keluarga mempelai pria melamar, maka si keluarga wanita akan melihat Pak Titus contohnya, bapaknya siapa sih? Orang Israel ya. Siapa bapaknya? Siapa kakeknya? Bapak kakeknya siapa? Engkong dari kakeknya siapa? Kakeknya lagi. Di atas kakek bapak itu leluhurnya siapa? 5 silsilah ke atas diperiksa Israel. Ada cacat tidak mungkin bisa nikah. Makanya pertama-tama di Alkitab itu silsilah Yesus itu sangat jelas. Siapa Yesus? Karena bagi orang Israel itu sangat penting. Siapa dia? Ya, jadi jelas gitu. Nah, setelah udah diterima, disetujui, itu nggak bakal dikasih tahu kapan datangnya mempelai. Enggak. Itu tradisi orang Israel. Makanya Alkitab mencatat. Nanti ya, bulan November nikahnya ya. Nah, itu si wanita udah siap-siap. Setiap hari pakai baju mempelai, menunggu mempelai prianya datang. Tuh. Karena dia menunggu, dia agak capek, dihibur oleh 10 gadis. Dan 10 gadis itu ada dikatakan yang pintar, ada yang bodoh. Tuh. Supaya nggak ngantuk pengantinnya tiap hari nunggu. Nah, si mempelai pria nanti dari rumah, di jalan, sepanjang jalanan itu orang akan memberi selamat. Satu kampung dalam perjalanan ke rumah si mempelai wanita. Ini dia perkawinan luar biasa. Dia beri selamat. Begitu udah sampai, nggak langsung masuk. Comblangnya lihat dulu, lagi ketiduran nih. Mempelai datang. Itu gedebak-gedebuk gitu. Itu serunya di situ. Nah, dalam kisah itu katakan yang bijaksana dia ada tetap minyaknya masih ada. Turunlah mempelai wanita itu dengan 10 gadis itu, harus gadis penghibur tuh menyambut si mempelai pria. Tapi dalam Alkitab katakan yang 5 itu mereka kehabisan minyak. Rohnya, semangatnya udah hilang. Arti itu melambangkan itu ya, tipologinya gitu ya. Jadi kehilangan roh, semangatnya. Tadinya luar biasa, banyak tinggi. Kita ini begitu. Luar biasa melayani Tuhan, semangatnya luar biasa. Jadi WL, pemusik, pengkhotbah. Tapi begitu terakhirnya kelelahan, kecapean, kehabisan minyak. Nah, seteruskan begitu sudah disambut itu ya mempelai pria, maka masuklah ke ruangan pesta. Begitu masuk, pintu tempat pesta ditutup. Sampai sekarang jangan seperti di sini
lagi masih foto-foto, masih makan, masih bisa masuk. Di sana nggak bisa. Kalau diundang itu kita datang, begitu mempelai udah masuk, ditutup, nggak bakal bisa masuk. Kita mau gedor-gedor juga nggak bakal dibuka. Ini lambang. Jangan sampai kita ketika mempelai datang kita nggak masuk di dalam, udah tertutup, pekerjaan Roh Kudus sudah nggak ada. Ini lambang nih. Ini nanti akan terjadi. Pesta 7 hari pesta, tapi dalam Alkitab 7 tahun pesta kita dijamu dalam perjamuan anak domba. 7 tahun benar. Luar biasa loh nanti. Sudah dikasih makan. Selama kita pesta di atas itu, di bawah itu, di dunia itu sedang terjadi kekacauan yang luar biasa. Rapture sudah terjadi atau parousia, kita sudah diangkat. Tapi ada orang yang merasa, Yesus katakan, aku datang seperti pencuri. Karena datang tiba-tiba, nggak tahu kayak tadi. Ini ibaratnya, aku datang seperti pencuri, kau tidak tahu kamu datang. Nah ketika dia datang, ada orang lagi asik-asik di dunia, lagi dugem, lagi ngadu ayam, jadi apa, nggak diangkat. Begitu dia, kita punya istri udah nggak ada nih. Mana nih? Ibu sendiri udah nggak ada nih. Ya kan? Kita lihat. Maka dikatakan epipaneia, merasa kehilangan, seperti pencuri mengambil sesuatu yang sangat berharga adalah keselamatan. Jangan sampai terjadi epipaneia. Tapi bagi orang-orang yang taat, firman Tuhan mengatakan Tuhan akan memberitahu apa yang akan dia lakukan. Tuhan kasih tahu. Bukan Tuhan nggak kasih tahu, ada ayatnya. Amin. Sekarang udah dikasih tahu. Jangan sampai ketika dia datang, dia akan dikasih tahu tanda-tandanya. Begitu banyak kok tanda-tanda. Ya, saya akan melebar sedikit. Ini pandemi ini udah tertulis. Ketika saudara baca di kitab Habakuk, Habakuk marah sama Tuhan. Marah sekali. Kitab Habakuk itu cuma 3 pasal. 59 ayat. Pasal pertama saya, Tuhan, bagaimana sih? Kok orang baik selalu menderita? Orang baik menderita, orang jahat bahagia. Orang baik kalah melulu, orang jahat menang. Ini gimana? Marah dia. Dia melihat rajanya, Raja Yoyakim mati. Porak-poranda bangsa Israel pada saat itu. Ya, dia marah sama Tuhan. Kedua dia bilang, bukankah engkau ini berkuasa? Engkau ini kudus. Dia bilang begini, dia tanya sama Tuhan yang kedua. Yang ketiga dia tanya, kenapa dibiarkan aja? Kenapa engkau berdiam diri? Habakuk marah. Di pasal kedua, Tuhan menjawab, engkau orang benar, hidup dari percaya. Kalau engkau orang benar, hidup dari percaya. Bahwa orang hidup, orang benar harus percaya. Dan ada saatnya di pasal kedua, aku akan bertindak. Ada waktuku, ada kairosnya. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Ketika aku melakukan, ada beberapa orang yang akan kena. Sudah baca di Habakuk. Yang suka membuli, yang suka menghakimi, yang suka mencuri, yang suka melakukan hal-hal yang ada 6 di situ. Kapan terjadinya? Ketika aku akan melakukan pembalasan, aku berdiri. Sekarang ini Tuhan sedang udah berdiri, saudara. Tuhan nggak duduk lagi di sini, nggak ke sana. Kalau kita pelajaran Alkitab, dia sudah berdiri. Kenapa? Dia sudah mau berjalan. Mau datang yang kedua kali. Kenapa? Akan diawali oleh pandemi. Alkitab Habakuk. Akan terjadi pandemi. Diizinkan kerajaan maut dari Kloros itu, Wahyu 6 ayat 8, diizinkan untuk mematikan 1/4 dunia ini. Ada pekerjaan hijau dan kuning. Hijau yang mana? Warna hijau. Lihat deh, hijau-hijau ya, jaket-jaket hijau tuh ya. Ya, teman-teman ibadah hijau tuh ya. Kalau mati pakai bendera kuning tuh kan. Benar, ini pekerjaan. Pekerjaan mereka diizinkan. 6. Orang begitu angka. Itu kalau dibalik begini ya.
demi Allah. Jalan. Saya ada membuat satu penulisan tentang kebangkitan Babel, 27 penulisan yang tidak kita sadari apa yang sedang dikerjakan oleh orang-orang Illuminati, orang-orang antikris. Bahkan bulan Agustus kemarin adalah sudah membangun satu HLC, suatu mesin dari Swiss sampai Paris, 170 meter di bawah tanah, itu diaduk. Ada mesin yang diaduk menghasilkan partikel. Dia ingin membuktikan bahwa dunia ini bukan ciptaan Tuhan, tapi tercipta oleh partikel-partikel. Saudara bisa buka HLC di Google. Ya, saya belajar streaming sekarang terjadi ibadah. Ini pekerjaan mereka. Dibikin seperti ini, streaming. Ya, pengangguran dibikin semua. Karena target mereka di dunia hanya 500 juta orang pilihan. Nanti hanya manusia-manusia mesin yang banyak, yang otaknya mesin. Lagi-lagi. Sudah dengar baik-baik. Akan terjadi sebentar lagi, tidak ada lagi uang kertas. Semuanya digital. Ya, nanti dibawa, digiring. Lama-lama disuruh nyembah dia, yang nggak mau ini. Tapi jangan takut. Tuhan baik. Pak, nanti kalau kita ini dikasih ini gimana? Chip. Dikasih chip. Waduh, ini agak panjang ini, agak dewasa. Baca lagi Wahyu 13. Yang penting hikmat. Sekarang itu udah pakai chip, ATM semua pakai chip. Udah kita digiring. Ya OVO segala apa itu. Ya, ntar lagi nggak pakai uang lagi. Semuanya pakai HP. Bahkan di beberapa negara, saudara belanja ke supermarket, datang aja ngambil aja. Udah bawa pulang. Begitu Anda pulang, dompet Anda sudah berkurang itu di dana Anda. Dia sudah langsung bisa, dia tahu bawa apa duit, berapa uang dibawa masuk. Itu hebatnya, canggihnya. Dibuatnya manusia pengangguran. Ya, sampai sekarang tukang parkirnya nganggur. Dibikin kolaps. Ya, sebentar lagi Gojek, Uber hilang. Saudara mau makan tinggal pencet drone yang datang, ya, minyak udah nggak lagi pakai listrik semua. Ini udah pembuatan. Saya mempelajari sekali, ya, tentang teologi dan Alkitab disatukan, bisa dipertanggungjawabkan, dan buku-bukunya ada, bukan berdasar pikiran saya. Saya pelajari dari teolog-teolog yang sekarang ini sedang menulis tentang itu. Ya. Saya lagi sedang menulis ini. Nanti disertasi saya Februari mungkin mudah bisa diterima, bisa selesai. Udah lama nih saya nggak selesai. Bari tegur kok nggak selesai. Sebelum saya ngapain doktor gitu loh. Udah selesai, saya nggak selesai, terlalu mahal ujiannya 50 juta. Aduh. Beda. Jadi yang selanjutnya dikatakan Roh Kudus itu adalah pemilik. Kita ini miliki Yesus, milik Roh Kudus. Kita tidak memiliki apa-apa. Segala apa yang ada di dunia ini, Dia pemiliknya. Jangan punya rasa memiliki. Istri Anda pun bukan milik Anda. Kenapa? Ketika Anda merasa ini milik saya, anak saya milik saya, dia ada di bawah otoritas saya, Anda akan kecewa dan hidup Anda akan kacau. Dan itu bukan satu kerinduan dari kerajaan surga. Bulan Januari, Tuhan panggil istri saya bulan ke surga. Saya nggak mau bilang meninggal. Istri saya dipanggil bulan ke surga. Secara manusia saya nggak siap. Memang ada tanda-tanda, minta dimandiin, beliin sepatu dan segala macam. Ya, sakit jantung dibawa ke rumah sakit, kena corona. Kalau dulu mah dapat corona mah enak. Enggak dapat corona, nangis. Dulu dibilang positif, lu positif penuh, senang. Sekarang positif, nangis. Ini kerjaan siapa yang kayak gini? Maunya dibilang kamu negatif. Gue negatif. Haleluya, negatif. Ini kacau baru dan diputar-putar gitu. Ya kan? Ketika istri saya meninggal, saya hanya mengatakan Tuhan. Saya nggak bilang Tuhan kayak mana nih? 3 kali Tuhan, enggak. Terima kasih Tuhan. Saya sudah diberi istri yang baik, istri yang menyenangkan.
dia milikmu, bukan milik saya. Sekarang dia sudah dipanggil, kau panggil pulang, nanti juga ketemu lagi. Karena Tuhan sudah mencatat akan bertemu lagi. Thank you Lord. Coba kalau kita marah sama Tuhan, kacau. Amin. Satu lagi, kemarin saya setiap Sabtu kan saya ngajar di Asindo, di mana itu orang-orang ex narapidana, orang-orang kerja penjara. Mereka nggak diterima masyarakat, tidak diterima oleh keluarganya. Ditampung satu asrama di Asindo. Mereka dididik, mereka dikasih pekerjaan. Yang mau sekolah Alkitab dikasih beasiswa, sudah hampir 100 yang jadi gembala di daerah mereka sendiri. Luar biasa. Kemarin saya hari ngajar dan saya diminta untuk rekaman. Mereka ulang tahun hari Rabu, streaming. Minta saya main keyboard. Jadi saya ngirim keyboard. Kejadiannya begitu saya mau masuk pintu gerbang, mobil saya udah diem, tabrak motor, juga kenceng 40 lebih. Itu motor masuk ke halaman, orangnya terbang masuk ke parit. Bus. Aduh, saya bilang, Tuhan gimana? Bagaimanapun mobil salah, dianggapnya salah. Masuk, tapi saya turun. Bukan masalah benar atau salah, tapi respon. Sebagai orang yang dipimpin Roh Kudus, yang penting respon. Saya angkat dia dari dulu. Saya takutnya dia kepalanya pecah, bocor. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong saja gitu aja. Gak apa-apa. Ya kakinya kesleo. Ya kayaknya dia mau coba-coba kali. Ini bapak ini gini. Salah bapak atau apa? Saya bilang kamu jangan cerita. Mau bisa lagi diam kamu tabrak. Ini tempat apa dia bilang? Kamu terus yang penghuni bilang gini, ini tempat bekas orang di penjara semua, lulusan penjara. Kalau kamu mau tidur di sini, kamu harus masuk penjara dulu, baru masuk. Buru-buru dia pulang. Takut dia. Ini semua lulusan dari sana. Kami ini bekas penjahat. Ini guru kami. Ya saya akhirnya senyum aja. Saya bukan memiliki mobil ini, tapi saya diberi Tuhan untuk dipakai. Amin. Kalau saya kasih dia ini, kamu buat pergi urut ya, dan dibeli sedikit. Kamu punya motor rusak. Udah, selesai. Dia yang memiliki, kita tidak memiliki apa-apa. Ya, dia memiliki kita. Ingat, jangan sekali merasakan memiliki otoritas, memiliki apa enggak. Saya sama anak saya nggak pernah merasa memiliki otoritas. Kalau dia nggak mau kayak mana Tuhan, Pak aku ya udah, aku sabot terus. Karena Tuhan titip saya, diberikan ini anak, bukan untuk saya setel, saya atur dengan kehendak saya. Aku mau sekolah ini Pak, sekolah. Ini kadang-kadang enggak mau sekolah teologi, mau makan apa? Jadi pendeta. Aduh. Dulu saya seniman musik kan, ya. Saya seniman musik 23 tahun saya di rekaman. Saya pencipta lagu, saya penyanyi, saya pemusik, saya pemain trompet, pemain keyboard, main piano, dan saya main bass. Waktu masih muda saya cinta yang pertama gadis tuyul mertua. Aduh, sama si Joni gondrong begitu, itu kan gondrong. Saya musik gini. Ibu saya bilang kayak hantu kamu, jadi pendeta jangan jadi pemain musik. Ada panggilan, ya, musik. Itu album saya Pak Januari sakit, ya kan? Gara-gara itu nggak jadi kawin. Kenapa? Karena orang tua saya merasa memiliki saya dan ingin mengatur masa depan saya. Iya. Akhirnya saya dilihat nakal dengan Joni mana yang benar. Kan? Minuman juga Joni. Ya. Jadi kalau ibu saya bilang jam 10 pulang ya. Dia jam 10 mami tutup pintu. Saya pulang pagi. Kok pulang pagi? Kata jam 10 udah tutup, tidak punya. Mami buka pintu pagi. Ketawa, mau digebukin kan? Ambil rotan. Kalau mau mukul suruh kita ngambil rotan dulu. Ambil gitu. Kasih lingkaran, nggak boleh lewat. Pukulin. Jadi pendeta. Bener jadi pendeta. Jangan jadi anak nakal.
Itu mami saya. Jadi waktu saya ditahbis saya pendeta nangis juga saya. Mami nggak lihat saya jadi pendeta. Tapi sempat jadi tahu saya melayani Tuhan sih. Waktu saya masih PDP dia tahu. Jangan rasa memiliki ya. Dan dia adalah gembala. Roh Kudus, Yesus adalah gembala kita. Amin. Ya, itu luar biasa kan. Akulah pintu, akulah gembala yang baik. Zaman dulu kalau orang mau pelihara, kita panjang nggak apa-apa ya. Waktunya kan soalnya udah dekat nih, jangan sampai nggak ngerti. Saya kalau jelasin jelas benar. Namanya gembala, dulu orang Israel itu sampai sekarang punya gembala. Dia menyerahkan domba-dombanya kepada gembala. Kalau lagi musim panas, ya itu ada dia di bawah daratan. Ya, bila kambing, domba semua udah dia pelihara kasih makan. Kan musim hujan, ya, di mana itu semua rumput-rumput sudah nggak ada lagi. Itu domba semua diajak ke atas gunung di musim dingin. Domba yang bawa, dan akan dibuat batu. Terus masuklah itu domba. Cuma ada lubang segini. Buat gembalanya jaga. Dombanya cuma bisa keluar dari sini. Akulah pintu. Tiada seorang pun bisa masuk. Ini dia arti dari ayat itu. Akulah pintu. Kalau tidak bisa melalui aku, tidak bisa bisa keluar, tidak bisa kemana-mana. Ketika domba itu dibawa ke atas, itu banyak yang luka, ya kena duri, kena apa. Itu disembuhkan sama gembalanya. Dikasih makan, diobatin. Itu dia gembala yang selalu akan memberikan kesembuhan atas diri kita. Kita punya gembala. Nggak usah cari yang lain. Orang-orang pinter nggak ada itu. Nggak ada yang pinter. Waktu di rumah saya ada anak yang terhanyut. Mamanya pacaran sama jomblo katanya. Anaknya terhanyut. Pagi saya datang, saya tanya, udah ketemu belum Tuhan? Sebelah saya nggak tahu saya pendeta kali. Pak katanya sih, atau orang pintar diumpetin. Orang pintar diumpetin di mana sih? Nggak tahu, orang pintar bilang diumpetin. Mesti ini. Kalau pintar kasih tahu di mana. Itu bukan pintar. Amin. Kalau pintar dikasih tahu di mana. Aduh, jangan percaya kayak gitu. Nggak ada orang pintar nggak ada. Benar juga ya Pak. Iya, dia nggak tahu 1-0 kalau boleh tahu. Ya. Iya. Ada. Akhirnya ketemunya rumah saya di Semangat, itu jenazah adanya ketemunya di itu apa namanya, Kompas. Tahu Kompasnya? Jauh kan? Kali di bawah di situ di Kompas. Kalau kita ada di Kompas tuh, ke bawah air, ya enggak. Bawa malam itu pakai tim SAR datang segala apa, nggak ketemu. Orang pintar juga. Dia bilang diumpetin aja, dia bilang diumpetin. Habis diumpetin, kasih amplop sama dia. Dibohongin gitu. Kita aja ada gembala, udah sama dia aja. Kita dilakukan. Kita hanya berseru kepada dia. Amin. Ketika dunia menyakitkan orang-orang yang paling dekat sama kita juga menyakitkan, ngadunya sama Tuhan aja, jangan terus sama dukun. Yesus adalah anak sulung. Yesus yang turun sebagai manusia, karena manusia sudah kehilangan kemuliaan, sudah ada dosa. Ada dosa tidak bisa masuk. Dosa tak boleh masuk, ya kan? Dosa tak boleh masuk. Surga tempat yang tinggi. Ada apa? Ada Bapa yang suci. Dosa tak boleh masuk. Itu kan lagu sekolah minggu. Ketika Anda dan saya punya dosa, nggak bisa masuk. Ketika manusia berontak dan Adam dan Hawa itu sudah kena dosa, maka putuslah hubungan manusia dengan surga. Yesus yang menjembatani salibnya. Dia rela mati. Hebat. Dia datang untuk menjembatani, mendamaikan antara surga dan manusia ini. Salibnya. Dosaku disucikan oleh darah siapa?
Yesus. Saya mau tanya sekarang jawab. Anda orang berdosa bukan? Hah? Bukan. Kita juga tidak nggak berdosa lagi. Kita sudah bebas. Ya, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa. Anda dan saya yang sudah dibaptis, kita adalah orang yang sudah bebas dari dosa. Maka ketika dipanggil kita bisa masuk ke surga. Sudah dibenarkan, dilayakkan. Tapi dengar baik-baik, bukan Anda yang orang yang sudah dihapus dosa otomatis masuk surga. Enggak. Dengar baik-baik ya. Saya sudah dihapus hutang dosa saya. Sudah dibersihkan. Tapi jangan bikin kotor lagi dong. Sudah dapat voucher kan istilahnya masuk surga. Jangan dihilangin dong vouchernya. Jangan disobek dong vouchernya dong. Karena ada jalan keselamatan harus kita kerjakan. Akulah jalan. Ikutilah jalan yang aku ajarkan itu. Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Maka ada ayatnya bahwa keselamatan yang diberikan kepada kita harus dikerjakan. Terus ikut Tuhan. Meskipun ada susah dan menderita. Apa? Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Mau di dunia ini penuh dengan begitu banyak kejahatan. Dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini kuasa oleh kuasa gelap. Bumi, terus ini stratosfer di mana dewa-dewa dan di situ setan-setan yang mempengaruhi manusia dunia. Baru di atasnya Firdaus, ya kan? Ya kan? Kita ini kan atmosfer, ya kan? Stratosfer, baru Firdaus. Paulus katakan, aku mengenal seseorang yang dibawa ke tingkat 3. Tapi dia diri dia sendiri, itu orang hebat, enggak sombong. Gua pernah dibawa ke sana, enggak. Aku tahu seseorang dibawa ke sana. Dia sendiri, Paulus pernah dibawa ke tingkat 3. Dia yang sulung. Makanya datang sebagai manusia untuk menggenapkan Taurat. Karena ayat mengatakan manusia harus menggenapi Taurat. Gak ada yang bisa. Malah saking pintar ditambah-tambahin. Ya, sampai sekarang ada 613 hukum orang Israel. Tentang sahabat, tentang apa. Kalau kita ngikutin sahabat orang Israel gak bakal masuk surga. Kata Rasul Paulus, payah kali kita mau masuk ke surga ini. Kalau bikin cara kamu payah kali. Orang cuma 10 hukum jadi 613 hukum. Dibikin sama orang Israel. Maka dia datang. Dia yang menggenapi Taurat. Dan membuktikan manusia ketika seperti Yesus akan bisa ke surga. Mau sepertimu Yesus, disabat sempurnakan selalu. Itu dia penting. Dia yang sulung. Saudaranya melihat Yesus, dia bilang kamu ini konyol kalau bahasa gaulnya, ngaku-ngaku sebagai Allah. Karena Matius 13 ayat 55 mengatakan bahwa Maria dan Yusuf mempunyai anak 4. Yang 2 penulis Alkitab, Yakobus dan Yudas. Yang penulis Alkitab, bukan ini murid Yesus yang disebut. Yakobus anak dari Yusuf dan Maria. Yakobus, Yudas sangat mencela Yesus, ngaku-ngaku sebagai Allah. Kalau kau Tuhan, coba lakukan itu. Bukan waktunya dia nggak bisa diintervensi. Tapi ketika Yesus disalib, Yakobus dan Yudas melihat Yesus mati disalib. Dan dia bangkit. Dia menampakkan diri. Yang pertama-tama dia menampakkan pada si Yakobus ini loh. 1 Korintus 15. Dia lihatkan, Yakobus begitu lihat, iya benar kau Allah. Karena dia udah bilang bahwa dia akan mati, dia akan bangkit pada hari ketiga untuk menebus dosa. Dia baru ngaku. Sejak itu dia melayani, memberitakan tentang Yesus itu. Jadi gembala yang sangat dihormati ya di Yerusalem. Dan dia, Yakobus dia nggak bilang bahwa saya ini saudaranya Yesus, enggak, aku ini hambanya.
Dia ngaku, oh saya ini cara banyak dia ternyata. Memang diizinkan Tuhan, dia turun melalui Roh Kudus melalui seorang wanita suci, Maria. Ya, pada zaman itu sampai sekarang wanita-wanita yang belum menikasi itu memang masih wanita-wanita yang masih suci. Maria salah satu yang dipilih, bukan paling suci, bukan ya. Zaman dulu sampai sekarang juga kalau orang dulu yang baru menikah itu masih suci. Kok sekarang mah enggak? Saya sering konseling kok. Makanya ada yang namanya nyonya, nona. Kalau nona itu masih bagus. Nyonya itu udah nikah, udah punya anak. Tapi ada yang nonya karena nonya belum kawin, punya anak. Tuh. Yang lain nyona, udah kawin tapi belum punya anak, itu nyona. Jadi dia yang sulung yang membuktikan bangkit. Engkau pun tidak akan bisa bangkit. Dan akan kubangkitkan. Ngerti ya? Hebat Roh Kudus. Yang penting taat aja dah. Ya, suka-sukamu Tuhan dah. Amin. Jangan bisa nyanyi doang, suka-sukamu Tuhan. Tapi ntar udah gak mau ikut lagi. Gak mau main musik lagi gereja. Nyebelin gembalanya. Nyebelin tuh pemain bass. Aduh. Saya mau kasih tahu orang main musik itu egonya tinggi. Saya seniman soalnya. Dikasih tahu kadang-kadang juga tersinggung. Band The Beatles begitu hebatnya gitu. Udah mendunia, pecah gara-gara apa? Karena ego. Semua orang musik pecah, ya kan? Gereja juga pecah, karena ego tinggi. Orang kalau masa pintar dan lebih rohani, itu hati-hati. Bukan bawa pisau mata dua lagi, mata tiga, ya kan? Dan Roh Kudus adalah imam besar. Imam besar. Ya, imam itu memimpin yang di depan. Jangan kita di depan. Kita menjadi imam. Yesus yang di belakang kita. Kita perintah-perintah. Tuhan berkati dia. Tuhan sembuh dia. Nah, kalau doa tuh gitu ya. Perintah-perintah Tuhan ya. Saya walaupun orang karismatik kalau doa, saya pakai aturan. Tuhan, aku percayakan firman-Mu mengatakan Markus 11:24, apa saja yang kuinginkan doakan, kalau imanku percaya maka aku akan diberikan. Itu kan firman. Aku pegang firman itu. Tapi Engkau mengatakan sebelum kami meminta dan mendapatkan itu, kami harus membebaskan hati kami. Bebaskan. Ketika ada sesuatu yang tidak kudus, yang tidak berkenan, dia tidak akan bisa menyatu dengan kita. Dia tidak akan hadir. Dia akan hadir ketika kita memang orang yang bebas. Saya banyak main orang yang kena cancer sembuh. Bukan hebatnya saya, karena saya beritahu kamu ada akan kepahitan. Ada roh yang namanya roh kolosis. Kalau kamu bisa memberkati, mengampuni, dan kau benar-benar mau berubah, engkau akan sembuh. Karena di Alkitab ada tulisannya tentang cancer. 2 Timotius 2:17. Perkataan mereka seperti cancer, kanker. Dan ayat di Matius, semua penyakit disembuhkan oleh semua. Mau demam berdarah kek, mau AIDS kek, semua ada. Cuma satu, mau belajar lagi. Udah ada ya kita. Itu bukan penyakit baru. Itu udah penyakit yang dibuat oleh iblis, yang membuat kita itu tidak sejahtera. Hormon-hormon kita rusak, pikiran kita kacau dan segala macam, imunitas kita rusak. Ketika kau memiliki rasa sukacita, damai, sejahtera, itu yang paling penting, kau akan sehat. Amin. Papi saya sampai usia 102. Waktu dia mau meninggal, habis makan, langsung meninggal. Gak ada kolesterol, gak ada sakit apa. Makan kambing aja, sop kambing aja masih makan buah mangkok. Hebat. Masih bisa cerita tentang masa kecil dia. Waktu dia ketemu dengan mami, dia masih bisa cerita. Kenapa? Resepnya nggak pernah mau menyusahkan diri, mikir-mikirin orang lain, menghakim-hakimin orang lain. Istri saya udah tahu. Kayak gitu mah nggak usah kita cerita lah. Ganti channel. Kita cerita yang bagus-bagus aja. Amin. Amin. Nanti undang saya lagi, depan saya belajar. Saya kuat tentang bahasa cinta. Jadi kasih tema. Orang yang dipimpin Roh Kudus itu harus memiliki bahasa cinta.
Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Itu cuma ngomong doang. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu apa? Kudus tiada batas. Kita suka membatasi, udah 3 kali dia bikin macam-macam. Udah sampai di sini aja dah, nggak usah diperpanjang dah. Kita cari jalan masing-masing dah. Iya. Sakit kali om, lebih kayak gini om. Kecewa nggak om? Oh, capek juga. Hanya pintar ngomong gitu. Dia imam yang memimpin kita, yang mengajar, Roh Kudus. Kita gerejanya harus belajar. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Terus ku pegang perintah-Mu dan ku apa? Lakukan. Bukan hanya ngomong doang. Saya mau masuk sekarang. Apa sih rumus ciri atau ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, yang gereja sama Roh Kudus itu bersatu? Salah satu, saya begitu banyak sih, ya. Yang tadi bahasa cinta juga termasuk itu. Saya mau bicara tentang komitmen. Sekarang ini banyak orang tidak punya komitmen lagi. Ya, apa komitmen? Komitmen itu adalah mengikat diri dari apa yang kita ucapkan. Dalam menurut KBBI, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen itu adalah mengikat diri dari apa yang kita udah ucapkan. Apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Kita khotbahkan. Apa yang kita khotbahkan, kita lakukan. Amin. Bukan saya aja, ini juga bakat musik sama. Ini imam-imam loh. Tahu betul Alkitab loh. Imam musik loh. Ya. Yang pertama-tama tampil imam. Daud itu sampai 1000 pemusiknya kalau dia ibadah. Hebat loh. 4 aja udah rame begini. 1000. Ceng. Hebat itu. Juga bumi bergoyang loh. Sampai ada yang dikatakan Alkitab, ketika itu didengungkan pujian itu, orang nggak bisa berdiri. Karena ketika hadir Tuhan ada, begitu kuatnya membuat orang itu. Saya kasih contoh, saya pernah khotbah di satu gereja di Kapuk, teman kita. Terus dia bilang, Pak John, ini pengurus banyak yang sakit nih jemaah. Tadi doain dulu ya, altar call dulu, dan khotbah. Saya bilang, dulu Pak, kan firmannya kan ada, tanya Tuhan dulu. Ya kan? Ada kan? Nggak tanya Tuhan, akhirnya berantakan. Kalah perang, habis. Tanya Tuhan. Tuhan gimana? Coba aja kamu. Karena pujian aja. Cuman khotbah. Oh udah begitu naik saya nyanyi. Cuman lagunya Haleluya, Haleluya, Haleluya. Itu saya ngangkat terus. Itu terbawa dengan hadirat Tuhan. Saya nggak perlu turun jorok-jorokin begitu, jatuh sendiri. Begitu dia daripada jahat. Terbawa emosi. Saya nggak tahu dia kesurupan atau apa ini. Iya. Ini gereja karismatik, ini terutama mau kayak dukun. Begitu sakit-sakit ya. Dan aku tadi Yesus, dan nama Yesus sembuh, mati. Mati. Pak kok bisa begitu Pak? Bukan namanya kuasa. Ya kamu kan gak ngikutin cara Tuhan. Baca dong Matius 10. Beritakan dulu firman. Setelah beritakan firman baru kamu sembuhkan dia. Kata Yesus mengutus muridnya kan? Suruh sampaikan firman dulu. Saya udah pendeta Pak. Sebelumnya kita percaya, ya, bahwa Tuhan itu siapa. Kita ingatkan dia. Nah, ketika dia iman ini kuat, rasa percaya itu tetap kuat, kita menjadi bersatu, dia ada. Tuhan yang kerjakan, bukan salahnya. Daripada orang kena cancer didoain nangis-nangis, menjerit-jerit, kemudian dia jadi PDP sekarang PDM. Katanya kenapa dulu didoain sama saya kamu nangis? Kamar Pak Joni ada listriknya. Sedangkan saya nggak berasa apa-apa loh. Saya megang doang. Tangan saya ada listriknya.
Itu kalau bukan Roh Kudus yang bekerja siapa? Bukan kita, saya kan. Kita hanya sebagai alatnya, hanya sebagai utusannya, hanya sebagai pemberita. Orang mau dengar berita boleh, nggak mau dengar nggak apa-apa. Jangan kecewa, jangan kayak pendeta. Jangan tidur tuh, nggak tuh. Hormati Yesus, nggak usah. Dia sudah dihormati, dia sudah paling mulia, nggak usah, dia nggak butuh. Ya kan? Iya kan? Kita sampaikan, karena ada ayatnya. Ketika menabur itu ada jatuh di tanah yang subur, ada di semak belukar, ada di batu. Itu yang kita harus siap. Gak semuanya pro sama kita. Gak gitu setuju. Banyak kali ngomong pendeta. Terus udah ngantuk. Ya? Iya. Jadi komitmen itu adalah kita mengikat diri dari apa yang sudah kita ucapkan. Yang kedua, komitmen itu adalah suatu kewajiban yang kita lakukan. Apapun terjadi, suatu kewajiban harus kita lakukan. Mau hujan kayak, mau banjir kayak, tetap datang ke gereja kalau jam ibadah. Tuhan lihat loh, Tuhan lihat kesetiaan kita. Banyak sesuatu. Saya pernah dulu di Grogol itu segini ya. Saya kalau khotbah di Sound City ya. Apa saya telepon gembalanya? Oh hujan pak, banjir pak, nggak datang. Tetap saya datang. Saya pakai motor sampai di mana motor bisa diparkir. Saya jalan kaki. Saya bawa tas. Jas saya di situ, baju ganti di situ. Saya jalan aja. Gak mau sampai di South City, masuk ke toilet. Kita mandi, kita ganti, udah keren. Ya, kita lihat pasti ada jemaat yang datang. Orang sekitar saya masih datang. Ada yang setia. Tuhan lihat itu. Tuhan lihat. Saya kalau boleh saksi tentang kebaikan Tuhan. Gaji saya nih sebagai pendeta, tanggal 11 sudah habis saudara. Tanggal berapa? Tanggal 11. Kalkulator saya rusak. Tiap hari kalau mau ngatur ini, anak kuliah 2, bensin, listrik, ada segala macam udah. Kayak mana Tuhan caranya begitu? Tapi udah nggak ada baik, saya nggak ada kekurangan. Bahkan saya bisa diberkati. Anak saya baru masuk kuliah yang paling kecil di Untar. Dia sampai selesai kuliah pun saya sudah ada duitnya. Gaji saya tanggal 11 habis. Kalau bukan cara Tuhan gimana? Saya juga nggak tahu. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah apa. Saya punya jemaat kalau nanya, Pak, yang mau keluar negeri bapak titip apa? Titip apa? Kamu pulang sehat aja. Itu udah kado buat saya. Saya nggak pernah minta apa. Yang memberkati saya umumnya orang-orang yang jauh-jauh, bukan orang Kristen lagi banyak. Pak, saya disuruh Tuhan kirim, ya, oh macam-macamnya. Yang setia aja, komitmen aja, nggak usah bikin apa-apa. Amin. Nggak usah mikirin. Mas Perak dan Permata nggak ada arti. Nggak pernah dengar di koran orang mati nggak makan, nggak ada. Betul ya? Ada yang hamba Tuhan. Anak Tuhan, mana ada yang mati nggak makan? Kenapa mati? Nggak makan 3 hari, Pak. Pernah nggak dengar begitu? Nggak ada. 3 hari nggak makan, Pak. Mati. Sampai saat ini semua diberkati Tuhan. Orang yang percaya nggak percaya diberkati, tapi kita punya satu berkat khusus adalah jaminan. Amin. Kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang mempunyai komitmen. Pertama, Abraham. Umur 90 baru punya anak. Janjinya udah dari udah lama. 25 tahun itu. Itu anak muda gede disuruh bawa ke atas gunung, suruh dikorbankan, diikat. Pas dia mau pakai pisau, dia nggak bilang, Tuhan, kayak mana bercanda nih? Udah minta capek, cuma satu-satunya ini. Kok suruh dibawa ke gunung, suruh dikorbankan? Hebat nggak? Enggak, dia tetap. Pasal dia mau lakukan itu, baru Tuhan udah stop. Sudah tahu siapa kamu, kesetiaanmu. Domba ada. Ini lambang, ya, kurban domba ini. Dia tetap lakukan. Musa disuruh Tuhan bawa bangsa Israel keluar dari Mesir, jadi budak.
Mereka 400 tahun. Waktu dibawa, emang gampang. Begitu banyak masalah 10 kutub. Terakhir boleh bawa, Firaun ya udah, capek dah, bawa aja. Begitu udah dibawa, Tuhan keraskan hati Firaun. Diubah dengan 600 kereta. Sedangkan ini bangsa 3 juta ini. Bukan sedikit loh. Ini dibawa Musa loh, 3 juta. Depan laut, belakang pasukan, maju kena, mundur kena. Sampai Bani Israel bilang, ini kami dibikin seperti ini. Aduh Musa, kami mati di sini, biarkan aja kami sana. Dia jadi budak juga. Tapi Musa nggak bilang ke Tuhan, Tuhan bercanda ya. Kok berakhir dengan begini depan laut, belakang pasukan, pilihan loh. Kopassusnya Firdaus loh, 600 kereta. Kalau satu kereta 2 orang, itu kan 1.200. Habis. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Cuma tongkat doang, nggak mungkin. Terus terbelah tuh loh. Hebat kan? Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan mengirim malaikat Tuhan ada di paling belakang. Jaga. Luar biasa. Orang yang punya komitmen, apapun terjadi di saat kritis ada pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Mesti takut lah. Jangan ini ada corona nih, ada ini, jangan ini. Sekarang lagi ramai katanya hoax itu tentang corona. Ada 1.800.000. Sudah dengar ya di radio? Ada 1.800.000 hoax dalam berapa bulan tentang corona. Selalu minum garam lah, kumur garam lah. Itu jadi darah tinggi nanti. Selalu minum tiap hari teh sama jeruk nipis. Itu rusak lambung, itu asam tiap hari. Aduh, udahlah, kita ada Tuhan. Yang penting tidur yang benar, yang cukup, jangan banyak pikiran, baca Alkitab, ibadah udah. Amin. Jangan mikir, aduh belum punya ini, belum punya itu. Itu yang membuat kita mempersulit diri kita. Daniel, beranilah seperti Daniel. Orang dilarang menyembah Allah yang lain kecuali menyembah pada raja. Dia tetap aja nyembah kepada, naik ke atas menyembah pada Allah Yahweh. Diaduin. Akhirnya dia dimasukkan gua singa. Itu singa pada jinak. Sesuatu yang gak mungkin. Sampai raja bilang hebat sih, dia punya Allah, mudah-mudahan kita harus sembah. Amin. 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 Saya pernah di Medan, seorang encim sudah mau mati. Dokter bilang kira-kira mungkin hari ini dia mati. Tapi mantunya bilang cari dong pendeta yang bisa baptisin. Tuhan tunjuk saya. Datanglah kami ke rumah sakit Glen Eagles tuh di Medan. Ini dari Singapura dibawa nih pasien. Nggak bisa bahasa Indonesia, saya khotbah diterjemahkan ke bahasa Hokkien. Dia percaya. Mau baptis mau, ya udah percik. Jangan kaku, udah di sini semua ini. Masa kita masa disuruh? Ya kan? Percik. Udah bisa. Terus Tuhan kasih angkat ujian. Saya nyanyi. Saya nyembah. Saya penyembah saudara. Ya, saya penyanyi. Nyembah terus sama Tuhan. Saya tiup shofar di rumah. Ya. Banyak ketika saya melayani orang, termasuk Teguh Karya, begitu saya nyembah, yang begitu banyak ceritanya dia menolak Kristus. Dulu bekas guru sekolah minggu, ketika penyembah dia bilang, hari ini saya mengakui Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan hadir. Ketika orang sudah ke Singapura, udah ke Cina, udah nggak bisa jalan karena putus dia punya sarafnya. Saya dengan tim doa saya, kita angkat pujian aja. Terus mulut saya bisa ucap, minta ampun sama Tuhan kau melakukan satu kesalahan. Minta ampun, nangis dia. Kalau ini udah diurapi, dia nangis, ampun Tuhan, ada sesuatu yang diumpetin. Kalau engkau sekarang mengaku depan istrimu, maka Tuhan akan menyembuhkan kau. Dia mengaku, berdiri, jalan. Ada 70 keluarganya orang Islam mau lihat kuasanya Yesus. Karena saya pernah mendoakan keluarganya ini,
habis melahirkan lumpuh sembuh, kami mau lihat. Dan keluarga si Encim juga tadi begitu, mau lihat kuasa Tuhan, sembuh semuanya. Kami mau percaya sama Tuhan Yesus, begitu kuasa, luar biasa. Daniel begitu, dia tetap terus. Akhirnya kisahnya kan luar biasa. Amin. Kalau engkau kuat di dalam pimpinan Roh Kudus sebagai gereja Tuhan, nggak usah takut. Saya mau tutup dengan hal-hal apa yang membuat kita tidak punya komitmen, kita tidak bisa ada kesatuan sebagai gereja Tuhan dengan Roh Kudus. Terputus. Yang pertama cakap, yang membuat kita bisa lupakan komitmen kita, melupakan pelayanan, ibadah, dan segala macam. Akarnya adalah uang, akar kejahatan. Uang membuat kita tuh bisa jatuh di dalam segala perkara-perkara yang tidak akan menjadi komitmen. Hati-hati, jangan mikirin duit. Berkat itu akan datang kepada kita, bukan kita cari orang lain. Jam 6 harus bangun, rezeki dipatok ayam. Enggak. Mazmur 107, ketika ada tidur, maka berkat Tuhan turun. Percuma saja orang yang bekerja dari pagi sampai siang, sampai malam, enggak ada apa-apa, karena enggak ada berkat Tuhan. Udah mengalir aja dah, nggak usah khawatir dah. Angkat segala takut dan khawatirmu itu. Aduh gimana nih ya, nanti udah bilangnya Tuhan, aku nggak ngerti, aku sih resah, tapi aku tahu aku tidak akan meninggalkan aku. Penyertaanmu yang sempurna akan selalu memelihara. Seperti lagu tadi, Tuhan selalu menolong. Amin. Amin. Jangan mikirin duit, gak perlu. Tuhan sendiri akan memelihara kita dan menjaga kita. Ya, gereja ini mau gimana nih? Udah, tanya Tuhan aja. Maunya begini nanti Natal mau bikin begitu, begini wah. Gak usah lah, ikut Tuhan aja apa aja. Ya kan? Yang kedua, ketika ada kesempatan, hati-hati. Kita suka ketika ada kesempatan, kita kiri kanan kan siapa? Wah, ajar Black, lakukan aja. Ada yang tahu, istri tidak tahu. Tapi lagu sekolah bingung, hati-hati gunakan apa? Tanganmu. Hati-hati apa yang kau buat. Karena Bapa di surga, apa? Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati kemana kau pergi. Hati-hati bu. Kalau lagi tugas luar kota Tuhan Yesus lihat, istri nggak lihat, kita pergi dulu, kita pergi lagi ada kemerdekaan, ya. Tapi Tuhan lihat, karena Bapa di surga melihat kemana. Hati-hati gunakan kakimu. Kaki itu harus pergi mulai tahu, tangan juga jangan tahu. Tangan harus kerjakan yang baik, bukan untuk nampar istri, memukul orang, untuk duduk orang, bukan. Hati-hati. Ketika ada kesempatan, gunakanlah kesempatan itu. Seperti kita nyanyikan, hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Jadi kita harus sudah jadi berkat. Itu penting. Sudah jadi berkat belum? Halo? Ya kan? Boro-boro gak berkatnya jadi batu sandungan. Istri sakit hati kalau ngomong, halo. Ya. Diomelin terus, waktu pacaran mah dirayu terus. Iya, tuh, ya kan? Istri bilang, aduh, waktu pacaran kok saya benar, sekarang diomelin terus. Bikin kopi, bukannya gula, garam dimasukin. Taruh lagi, bikin takutnya nggak manis, kalau ngomelin lagi. Ya taruh lagi, garam lagi 2 sendok. Anda bayangkan minum kopi kalau 2 sendok garam, wes, pahit kali nih, kopi ini asin. Istrinya gak mau kalah, kalau bagus jadi taruh pak. Ya, jadi berantem. Ya, kesetiaan itu penting. Ya, yang terakhir, miliki
kedisiplinan. Amin. Harus disiplin. Ya. Saya memegang jam-jam saya. Tiap hari jam 2 saya bangun. Saya nggak bangun dibangunin. Mau tidurnya nggak bisa tahu. Saya tahu Tuhan suruh saya berdoa. Tuhan suruh saya buka Alkitab. Tiap hari sampai jam 4 tak tidur lagi. Awal sampai setengah 5 tidur 1 jam lagi udah bangun. Ke pasar, saya harus masak. Jadi ibu juga masak. Oh, nggak tahu caranya, saya buka YouTube. Gimana caranya? Anak sekarang maunya teriyaki, kokben. Saya baca gimana resepnya kokben. Habis mau beli terus kan nggak kuat duitnya. Saya belilah nih banyak kokben, teriyaki. Kalau kan makanan anak sekarang beda, nggak kayak dulu. Nggak laku. Resep-resep yang dulu nggak dimakan. Jangan jauh-jauh, gurame, tausi saja enak, nggak bakal dimakan. Dia maunya ya kayak nugget, sosis, ya Indomie, itu terus. Aduh, itulah anak kita. Ketika menghadapi kesehatan Anda tidak sembuh-sembuh, hati-hati. Bisa kita hilang komitmen kita. Ekonomi yang terus gak ada kejelasan akan membuat kita. Tuhan izinkan kadang-kadang kita mengalami kesulitan di dalam. Jangan menuduh Tuhan. Ayub yang begitu setia, kesehatan, anak, harta habis. Dari perkataan mulutnya tetap komitmen. Ya, tetapi setia ya. Kalau suami juga lagi nggak pintar cari duit, jangan ngomelin. Banyak aja dulu. Sebenarnya tuh hebat suaminya. Ya kan? Bukan dikasih semangat juga apa-apa, hari ini nggak apa-apa kita. Tuhan izinkan, kasih semangat, kamu masih bisa. Kita diberkati ya. Jangan diomelin. Suruh tidur dengan ketembok. Aduh, nggak ada berkat kan? Hidup kayak begitu nggak ada berkat. Bapak-bapak kalau istri tidur ada tembok tuh nggak ada berkat. Kalau sudah akan berkata, nah, already, ya kan? Oke, hubungan sosial segala apa? Hati-hati, pergaulan. Ya, kita punya komitmen. Kita adalah gereja Tuhan yang selalu mau dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, jangan kita mau dipimpin oleh roh-roh yang lain. Ayo, pemusik kita akan pujian. Haleluya. Kelamaan tadi Pak, sampai mimbarnya miring saya. Saking semangatnya nih. Ini anaknya Pak Ami ya? Nanti saya bilang sama Bapak kamu ini anaknya hebat buat keyboard. Tadi di C ya? Masuk di ref dulu aja. Kita nyanyi dengan sungguh-sungguh ya, biar kita meresapi apa yang kita ucapkan. Ya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai diramu
ketika Engkau ada bersama kami, tiada satupun yang bisa menggagalkan akan berkat itu atas kami semua. Ampuni kami kadang-kala kami tidak mengingat, hanya sebatas memperkatakan, kami masih memiliki rasa takut dan khawatir, bahkan kecewa. Sore hari ini menjelang malam, kami mau berubah, bahwa paradigma kami, pemikiran kami percaya, kami pegang. Engkaulah Tuhan kami yang melindungi, yang memelihara, yang memulihkan segala apa yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah kami dengar, yang timbul dalam hati kami, sudah disediakan untuk kami. Hanya satu, kami harus memiliki satu komitmen sebagai gereja Tuhan dalam satu hubungan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ya Yesus, inilah kami. Hamba berdoa kepada anak muda ini Tuhan, yang sudah melayani Engkau dari muda, sungguh menyenangkan hati hamba-Mu mengenai Engkau. Pakailah mereka semua. Hamba percaya mereka akan menjadi pemimpin lebih dulu. Terus di mana mereka berada. Inilah satu nubuatan yang aku ucapkan Tuhan. Semua yang hadir, semua diberkati. Mereka akan tetap terus ada di dalam mata-Mu, ada di dalam tangan-Mu, ada dalam rancangan-Mu. Jangan sampai mereka melupakan komitmen. Ketika kami tidak bisa menyelami hati-Mu, kami menghancurkan rancangan-Mu atas kehidupan kami. Suatu rahasia besar. Apapun sesuatu yang terjadi, sesuatu yang buruk akan berakhir dengan indahnya. Demikian firman Tuhan. Kau katakan dalam Pengkhotbah 3:11 akan jadi indah. Yang penting waktunya, berarti kami harus sabar. Ada satu proses yang harus kami tunggu. Bagian kami hanya tetap memiliki komitmen. Inilah kami. Segala sesuatu yang baik dari pemikiran semua yang hadir di situ. Biar tongkat dan gadamu menjaga, Tuhan mengawal, sehingga mereka menjadi sungguh anak-anak yang diberkati, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Keturunan mereka juga diberkati, memuliakan Tuhan. Berdoa untuk Bapak Gembala, ya Tuhan, Pak Titus dalam kesetiaannya, hamba percaya Engkau melihatnya itu. Segala keinginan yang terdalam hatinya, Tuhan segera memberikan jawaban. Tuhan berkati sebagai hamba Tuhan, sebagai imam, jadi guru yang baik dan keluarga daripada jemaat. Memberkati istrinya sebagai guru, sebagai juga pembimbing daripada anak-anaknya, daripada orang-orang yang dipercayakan. Tuhan berkati dengan kesehatan, dengan segala hal, dari kemuliaan dari Engkau saja. Para singer diberkati, para pengurus semua diberkati. Karena itulah keinginan daripada kerajaan surga, memberkati anak-anaknya. Seperti kami sebagai orang Bapa duniawi ingin memberkati anak-anak kami, dan Kau lebih dari itu. Kasih Yesus, tiada kata-kata yang bisa lebih panjang lagi. Engkau yang menyempurnakan segala hal itu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambut tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku,
Sebentar kami akan memberikan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati persembahan kami ini Tuhan. Biarlah dapat memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Saya minta untuk saudari Ayu ya, menjalankan kantong persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada yang berkesudahan kasih setia Tuhan ke dalam hidup kita. Seperti biasa Bapak Ibu, kita masih beribadah di tempat ini minggu depan jam 5 sore. Mungkin yang bisa hadir boleh hadir, yang tidak bisa melalui online Facebook. Ya. Dan hari Kamis biasa kita ada komsel Bapak Ibu melalui Zoom ya. Melalui Zoom boleh bergabung, nanti dikirim linknya di grup. Ya. Baik, mungkin ada lagi? Oke. Baik, Bapak Ibu Saudara yang hadir baru pertama kali hari ini atau baru pertama kali hadir ya di tempat ini, boleh mengangkat tangannya. Kita mau kenalan dulu. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Ya, Bapak Ibu mungkin mereka ini adalah Cynthia ya. Cynthia itu alumni, anak murid saya sekolah dulu, mengajar di Rahmani. Ya, puji Tuhan bisa hadir ya saat ini ya dengan pasangan Deo ya. Iya, puji Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Nanti doa penutup dan doa berkat oleh Bapak Pendeta Dito Sitompul. Kita nyanyikan lagu Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita, katakan
yang berkata bahwa ibadah itu mengandung janji ketika kita di bumi ini, ketika kita di surga nanti. Bapa di surga menghadapkan wajahnya kepada kita. Bapa di surga mengarahkan tangannya kepada kita. Bapa di surga memberikan berkat-berkatnya. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan berikan saat ini, di mana kami dapat beribadah, di mana kami dapat memuji dan menyembah Engkau. Dan Engkau yang berjanji, dan kami percaya akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami pegang teguh janji-janji-Mu. Dan Engkau juga yang memberkati hamba-Mu Pak Joni Ishak yang sudah membagikan berkat firman-Mu, menyampaikan pesan-pesan buat kami. Dan biarlah apa yang disampaikannya berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, untuk menerima berkat-Mu saat ini. Kami membuka hati. Kami menerima berkat kesehatan, berkat di dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam apa yang kami lakukan, pelayanan kami, bahkan keluar masuk kami dari tempat ini. Anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan naikkan syukur. Kita yang percaya berkata bersama, Amin. Selamat datang.